Benteng Portugis di Jepara. Benteng Portugis ini terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, dan merupakan salah satu site geomorfologi pesisir yang menarik di pantai utara Jawa. Nah, benteng Portugis ini dibangun di atas bukit batu yang menjorok ke laut, sehingga dari pesisir yang berbatu, sehingga memiliki posisi yang strategis untuk mengawasi jalur pelayaran. Depannya nanti di sebelah utara benteng itu terdapat pulau yang disebut Pulau Mandalika yang dipisahkan oleh selat sempit lah, selat sempit. Dan ini adalah gambar benteng, kemudian juga gambar Pulau Mandalika dengan benteng Portugis yang ada di Jepara. Kebetulan platformnya yaitu pada batuan. Nah, secara fisiografis lokasi ini sebetulnya berada pada peralihan ya kalau kita lihat fisiografi Jawa antara pegunungan vulkanik Muria, kemudian nanti perbukitan pantai Donorejo dan Laut Jawa. Nah, benteng Portugis ini berada di zona pesisir berbatuan yang berasal dari batuan vulkanik dan karbonatua kompleks Muria. Kawasan ini kalau kita lihat merupakan bagian dari kaki sebelah utara Gunung Muria yang terpotong oleh proses abrasi laut. Proses abrasi laut. Nah, kita lihat kalau dari landscape-nya, ini ada komplek Muria. Komplek Muria itu komplek pegunungan. Kemudian benteng Portugis itu ada di ujungnya. Jadi sebagian dari kaki Muria vulkanik dan juga oleh zona yang berwarna kuning itu, yaitu zona Pantura, ya, dataran pantai di Rembang. Nah, di depan benteng itu ada Pulau Mandalika yang sebenarnya dapat dianggap sebagai bagian sisa bukit batuan yang lebih resisten terhadap erosi laut dibandingkan wilayah sekitarnya. Jadi ketika gelombang Laut Jawa ini terus mengikis pantai selama ribuan tahun, swash back swash, kemudian arus, gelombang, kemudian ada abrasi, agresi, macam-macam. Nah, bagian batuan yang lebih kuat ini bertahan sebagai pulau kecil. Adanya pelapukan dan lain sebagainya. Kemudian tergerus, sisa pulau itu. Nah, bagian yang lemah tererosi, hilang. Nah, bagian yang kuat bertahan sebagai pulau. Nah, bisa saja pulau ini semakin kecil dalam rangka jutaan tahun. Nah, pulau ini sangat berperan penting sebagai natural breakwater atau pemecah gelombang yang alami. Karena Pulau Mandalika ini berada kira-kira ya 500 sampai 2 km di depan benteng. Ini tergantung titik pengukurannya, tapi di antara itu. Nah, pulau ini sebagiannya itu menghalangi energi gelombang dari Laut Jawa, sehingga perarian di belakang Pulau Mandalika relatif tenang, sehingga gelombang di sebelah selatan dari Pulau Mandalika itu, yang terutama mengenai benteng Portugis, tidak terlalu besar, sehingga karena energinya melemah, maka proses erosi melambat yang di sekitar benteng. Sehingga bentengnya ini secara alamiah tentu lebih aman dengan adanya Pulau Mandalika ini. Dan ini tentu sudah diperhitungkan ketika pembuatan benteng Portugis kala itu. Nah, ini adalah kenampakan Pulau Mandalikanya ada di tengah laut. Ini disebut sebagai pulau kecil, dan jumlah pulau di Indonesia termasuk Mandalika ini tentu banyak. Ya, kalau dari data Gasetir dari Badan Informasi Geospasial di 2025 itu 17.380 pulau. Tentu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau terjadi abrasi, tenggelam pada saat pasang, maka tidak dihitung lagi sebagai pulau. Tapi kalau muncul pulau baru, tidak tenggelam saat pasang dan saat surut, terdapat vegetasi alamiah, maka disebut sebagai pulau. Nah, Mandalika itu memenuhi persyaratan itu. Ya, kalau kita lihat ini ada vegetasi alaminya, kemudian pulau itu eksis baik pada saat surut maupun pada saat pasang, maka ini menjadi
official sebagai pulau kecil dan diperhitungkan di dalam Gazettir Indonesia. Nah, secara geomorfologis Pulau Mandalika ini berfungsi tadi sebagai natural breakwater, pemecah gelombang alami. Nah, gelombang dari Laut Jawa ini tidak bisa langsung menghantam pantai di benteng Portugis karena sebagian energi gelombangnya terlebih dahulu dipecah oleh pulau tersebut. Nah, tentu hal ini menyebabkan perairan di belakang pulau relatif lebih tenang, lebih kalem, kemudian lebih less energi gitu ya, lebih lemah dibandingkan pantai terbuka di sekitar kiri dan kanannya, di barat maupun di timurnya. Nah, tentu karena salah satu alasan inilah benteng ini sangat ideal sebagai titik pengawasan. Terutama fungsinya pada saat itu adalah titik pengawasan pelayaran sejak zaman Mataram dan juga zaman Portugis. Nah, ini gambar petanya dan juga gambar lokasi dari pulaunya. Nah, dari berbagai pengamatan geomorfologi di pesisir ini menunjukkan bahwa gelombang dominan yang datang dari arah timur laut hingga utara Laut Jawa itu yang mempengaruhi pola arus di sana. Nah, saat gelombang mencapai kawasan benteng Portugis, ini energi gelombang mengalami refraction, pembiasan, dan sebagian juga terhalang oleh Pulau Mandalika ini. Sehingga akibatnya kombinasi proses abrasi pada bagian tanjung yang terbuka dan sedimentasi pada bagian yang terlindung itu terus terjadi untuk mencapai yang disebut dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis. Nanti kalau terjadi perubahan pola arus, misalnya pulaunya menjadi mengecil atau tidak ada, tentu sedimennya akan berubah. Nah, kalau dari ilustrasi ini, dominan anak panah itu menunjukkan dominan arus yang datang, jadi utara timur laut, kemudian yang menuju benteng Portugis tentu yang menabrak pulau akan dibiaskan, ada refraksi, sehingga yang tepat di daerah benteng itu terjadi sedimentasi yang lebih dominan daripada erosi. Nanti di sekitar barat maupun timur dari benteng itu yang terjadi abrasi. Sehingga shoreline, garis pantai itu merupakan kawasan yang dinamis. Kalau shoreline-nya tetap berarti keseimbangan alami yang dinamis itu telah tercapai. Nanti kalau ada perubahan, intervensi, maka dia akan mencari keseimbangan barunya lagi. Nah, secara geomorfologi kawasan benteng ini dapat dikatakan sebagai coastal rocky landscape, pantai berbatu. Nah, tentu kalau yang pantai seperti ini tadi proses dominan abrasi gelombang, kecuali yang di belakang Pulau Mandalika, kemudian sedimentasi juga pada beberapa bagian seperti di pantai yang lainnya. Nah, karena fungsi Mandalika sebagai natural breakwater, maka proses sedimentasi juga tentu eksis ada di situ. Nah, terutama yang di bagian belakang pulau, yang cenderung sedimen-sedimen halusnya itu ngumpul di situ. Nah, benteng ini dibangun pada titik tertinggi Tanjung karena memiliki pandangan yang 180 derajat ke Laut Jawa dan ke jalur pelayaran. Sangat ideal sekali seperti pada gambar. Nah, kemudian juga kalau zaman dulu kan ditaruh senjata di depan benteng masuk ke meriam ini. Di kawasan benteng Portugis ini bisa kita gunakan sebagai contoh. Ini fotonya epic sekali karena ada meriam terus depannya pas dapat pulaunya itu. Ini sebetulnya menunjukkan hubungan erat antara geologi muria, proses abrasi laut, dinamika gelombang, sedimentasi yang menyebabkan pembentukan bentang lahan pesisir. Nah, juga keberadaan benteng yang di puncak Tanjung ini menunjukkan bagaimana sejak dulu kala itu manusia yang memanfaatkan landscape dan kondisi geomorfologi untuk berbagai kepentingan, dan dalam hal ini termasuk diantaranya untuk kepentingan pertahanan dan juga untuk pengawasan maritim misalnya.